Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para santri kelas 7A yang semoga antum dan kita semua selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla wa ala. Kembali kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa bertemu dalam pembelajaran bahasa Inggris kelas 7. Dan insya Allah hari ini merupakan pertemuan yang keempat ya. Setelah cukup lama kemarin kita libur. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat serta segenap kaum muslimin yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Para santri sekalian, I wish everyone is doing well today. Semoga semuanya kabarnya baik hari ini. Dan insya Allah hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita. Sebelumnya di 2 pekan yang lalu kita sudah belajar mengenai personal pronoun, ya kan, atau kata ganti. Personal pronoun atau kata ganti. Dan hari ini insya Allah kita akan lanjutkan kembali. Seperti biasa kita akan awali dulu dengan sesi English Basic. Kita akan awali dulu dengan sesi English Basic, di mana kita akan belajar tentang kaidah-kaidah dasar dalam bahasa Inggris sebelum kita lanjutkan dengan pelajaran yang ada di buku paket kelas 7. Oke. Pada English Basic hari ini kita akan belajar tentang apa yang disebut dengan possessive adjective. Apa itu possessive adjective? What is possessive adjective? Jadi begini, kalau dalam pelajaran bahasa Arab sudah diajarkan tidak tentang apa istilahnya ya? Kata ganti milik, sudah nggak? Sudah diajarkan nggak? Sama Ustadz Arif Hafizahullah. Iya, misalnya gini, yang saya maksud misalnya begini. Buku bahasa Arabnya apa buku? Kitabun, ya kan? Kitabun, betul nggak? Nah, sekarang kalau buku saya berarti apa? Ayo yang suka pelajaran bahasa Arab, berarti apa? Kitabi, ya kan? Berarti kitabi, ya kan, ditambahkan ya di belakangnya sehingga apa? Buku tadi ada keterangan kepemilikannya. Buku saya, buku milik saya. Kalau misalnya bukumu, berarti apa? Kita tambahkan apa di belakangnya? Kita buka, ya kan? Kita buka. Ada ka di belakangnya. Nah, kata ditambahkan ka ini jadi ada keterangan kepemilikannya. Jadi buku itu milikmu, ya kan, begitu. Kemudian kalau buku kita misalnya apa? Kitabuna, ya kan? Ditambahkan na di belakangnya sehingga apa? Sehingga buku tadi ada keterangan kepemilikannya. Jadi buku tadi milik siapa? Milik kita atau milik kami, kitabuna, dan seterusnya untuk dhamir-dhamir yang lain. Nah, konsep yang seperti itu yang ada dalam bahasa Arab seperti itu, kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan possessive adjective. Jadi simpelnya adalah kata yang menunjukkan kepemilikan. Kata apa ya? Kata ganti milik mungkin ya. Pokoknya possessive adjective adalah kata yang menunjukkan kepemilikan terhadap kata benda tertentu. Mungkin akan lebih jelas jika kita lihat contoh. Misalnya begini. Tadi seperti yang tadi. Nah, buku bahasa Inggrisnya kan book, ya kan? Book. Nah, kita nggak tahu bukunya milik siapa nih. Nah, kalau kita tambahkan possessive adjective, berarti dia ada keterangan kepemilikannya. Buku ini milik siapa? Misalnya milik saya. Berarti kita tambahkan, kalau dalam bahasa Inggris, kita tambahkan di depannya kata my. Makanya katanya berubah menjadi my book. Nah, kata my ini yang ditempatkan di depan book inilah yang disebut dengan possessive adjective. Jadi kata yang menunjukkan kepemilikan.
terhadap kata benda yang setelahnya. Jadi kata bendanya kan buku, kata bendanya buku. Kemudian ada possessive adjective my menyatakan bahwa buku itu milik saya, nah, gitu. Jadi itulah yang disebut dengan possessive adjective dalam bahasa Inggris. Ini untuk saya, my. Nah, mari kita lihat untuk bentuk-bentuk yang lainnya, ya, untuk bentuk-bentuk personal pronoun yang lain. Nah, ini dia. Kemarin kita sudah belajar tentang personal pronoun kan, ada I, you, ada I, saya, you, kamu, we, kami atau kita, ada they, mereka, ada he, dia laki-laki, ada she, dia perempuan, ada it untuk benda atau ini. Nah, sekarang I dalam bentuk possessive pronoun berubah menjadi my. Ya, seperti tadi contohnya, seperti yang saya contohkan di awal. Jadi kita ambil contohnya misalnya book, ya, kata bendanya book. Jadi buku saya berarti my book begitu. Kemudian untuk you, untuk kamu, bentuk possessive adjective-nya adalah your. Nah, sehingga kalau kita terapkan pada kata benda book tadi, maka dia berubah menjadi your book, artinya bukumu, buku milikmu gitu. Kemudian untuk we, untuk kami, untuk we, kami di sini berubah menjadi our. Nah, sehingga kalau kita terapkan ke kata bendanya tadi book menjadi our book, artinya buku kami, buku kita. Begitu juga seterusnya ada they mereka, bentuk kata ganti miliknya atau possessive adjective-nya adalah their. Nah, sehingga kalau kita terapkan lagi tadi ke kata benda buku tadi adalah their book, dia menjadi their book, artinya buku mereka atau buku milik mereka. Kemudian he, itu bentuk possessive adjective-nya adalah his, bisa dilihat di sini his. Kemudian jika kita terapkan lagi ke kata benda book tadi menjadi his book, artinya bukunya, buku miliknya, dianya di sini laki-laki. Kemudian she, bentuk possessive adjective-nya adalah her. Contohnya kalau kita terapkan ke kata benda buku tadi jadi her book atau buku miliknya. Silahkan cari contoh-contoh yang lain, ya, nanti diganti kata bendanya dengan kata benda yang lain. Nah, kemudian khusus untuk it ini bentuk possessive adjective-nya adalah it's ini untuk sesuatu yang selain orang, bisa benda, bisa misalnya gini ya, contohnya gini, ada kalimat begini, I have a cat, saya punya seekor kucing, misalnya gitu, I have a cat, warnanya adalah hitam, misalnya warna kucingnya adalah hitam. Nah, jadi kalau bentuk kalimat bahasa Inggrisnya begini, I have a cat, its color is black. Its color is black. Perhatikan situ, its color it's black. Jadi kan ada kata benda berupa color, benda warna. Nah, warna ini warnanya siapa? Warna kucing tadi kan. Jadi makanya di depannya kita tambahkan its color. Jadi dia kata yang memberikan keterangan bahwa colornya ini atau warna tadi punya si kucingnya tadi. Jadi its color is black. Jadi warnanya, warna kucing tadi adalah hitam gitu. Nah, gitu contohnya kalau untuk its, ya. Jadi its itu sesuatu yang untuk selain dia untuk benda atau sesuatu selain yang di atas I, you, we, they, he, she, it gitu. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya? Insya Allah mudah ya ini ya. Tinggal di hafal perubahannya nih, I jadi my, you jadi your, we, our, they, their, he, his, she jadi her, kemudian it jadi its gitu. Silakan bagi yang ingin bertanya. Any question? Siapa yang bertanya? Silakan. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita. Kita akan kembali ke buku paket.
Sekarang silahkan buka buku paketnya semua, buku paketnya masing-masing. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah belajar, atau terakhir kita sudah sampai chapter 1 ya, baru chapter 1, di mana kita telah belajar mengenai greeting expression di chapter 1 tadi. Kemudian juga tentang take leave expression, ekspresi ketika kita berpisah atau mengakhiri pertemuan dengan seseorang. Kemudian juga kita sudah belajar mengenai how to say thank you, bagaimana berterima kasih. Kemudian juga how to say sorry, bagaimana meminta maaf dalam bahasa Inggris ya. Mudah-mudahan antum masih ingat ekspresi-ekspresi tersebut. Dan contoh-contohnya banyak seperti yang ada di buku paket. Jadi sering-sering dibaca ya, sering-sering diulang membacanya. Kemudian kita hari ini akan lanjutkan ke chapter 2 atau bab 2. Chapter 2, the title of this chapter is This is Me. Judul dari chapter ini adalah This is Me. Ini adalah saya, inilah saya gitu. Apa yang akan kita pelajari di chapter ini? What we are going to learn in this chapter. Jadi di chapter ini kita akan belajar tentang we will learn to share and inquire about each other. Maksudnya kita akan belajar tentang bagaimana caranya share itu membagikan dan inquire, bertanya atau mencari tahu tentang satu sama lain. Nah, apa yang kita tanyakan dan kita cari tahu tadi, yang pertama adalah our identities, tentang identitas kita. Kemudian our hobbies, hobi kita apa, and what we like, dan apa yang kita sukai. Yang terakhir adalah the members of our family, yaitu anggota keluarga. Jadi bagaimana caranya misalnya share ke temannya tentang identitas kita gitu. Kemudian juga bagaimana bertanya kepada temannya tentang identitasnya. Nah, itu yang akan kita pelajari pada chapter 2, di chapter 2 ini. Nah, ini sebenarnya kelanjutan dari pelajaran tentang self introduction yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu ya, di pertemuan pertama kalau tidak salah. Nah, sekarang mari kita lihat contohnya di sini. Tapi di sini lebih spesifik lagi. Coba kita lihat nanti ya. Silakan buka halaman 22. Kita perbesar sedikit ya. Nah, sekarang kita lihat ini adalah contoh bagaimana caranya tell other people about our names, our origins, and our home addresses. Jadi bagaimana caranya kita memberitahu orang lain tentang nama kita, kemudian asal kita dari mana, dan juga alamat rumah kita. Bagaimana caranya? Kalimat apa yang digunakan? Nah, ini kita akan lihat di sini. Perhatikan contoh-contoh ada di sini, ada banyak contohnya di sini. Kita akan bahas satu persatu ya. Kita perbesar sedikit. Perhatikan, ini persis seperti yang kita lakukan dulu di self introduction, ya kan? Coba perhatikan. Saya akan bacakan dulu ya. Perhatikan, pay attention to how to read how to read every single word there. Jadi perhatikan bagaimana cara membacanya. Hello, my name is Hasnida. I'm from West Sumatra. I live in Padang, in Kampung Mutiara, on Jalan Kemangi. To be precise, I live at 23 Jalan Kemangi. Nah, perhatikan, ini persis seperti yang sudah kita pelajari. Coba dia di sini siapa namanya, Hasnida, ini dia memperkenalkan diri, self introduction. Jadi memperkenalkan dirinya, introduce herself. Dia awali dengan, strukturnya persis seperti yang kita pelajari dulu. Jadi diawali dengan greeting. Jadi hello katanya. Nah, baru dia informasikan namanya siapa. My name is Hasnida, nama saya Hasnida. I'm from West Sumatra. Saya berasal dari West Sumatra. Sumatera West itu barat katanya. Jadi saya berasal dari Sumatera Barat. Asalnya, ya kan? Masih ingat strukturnya dulu, susunannya. Jadi greeting, kemudian nama dan asalnya. Ya kan? Nah, itu kalau kita memperkenalkan diri yang umum seperti itu memang. Jadi nama kita dan asal kita dari mana gitu.
Kemudian, nah ini baru home address-nya, alamatnya. Jadi dia bilang, I live in Padang, saya tinggal di Padang, in Kampung Mutiara, di Kampung Mutiara. On Jalan Kemangi, di Jalan Kemangi, to be precise, tepatnya, I live at 23 Jalan Kemangi. Saya tepatnya tinggal di Jalan Kemangi nomor 23. Oke, sekarang yang berikutnya ini, coba ada yang mau coba nggak membacakan untuk kita semua? Yang Max Bay ini coba. Anyone please read this text here to us. Siapa yang mau coba? Erwan Nur Hakim coba. Good morning. Nah, My name is Max Day. I am from East Nusa Tenggara. I live in Kupang, in Kecamatan Angkasa, on Jalan Denpasar. Precisely, I live at 5 Jalan Denpasar. Excellent, good, thank you very much, Erwan. Nah ini kita bahas ya. Ada kata-kata sulit nggak di sini? Ini katanya good morning, selamat pagi, greeting kan, diawali dengan greeting. Kemudian my name is Max Bay, nama saya Max Bay, dia informasikan namanya. I'm from East Nusa Tenggara. Baru dia kasih tahu asalnya dari mana. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur katanya. I live in Kupang, saya tinggal di Kupang, in Kecamatan Angkasa, di Kecamatan Angkasa, on Jalan Denpasar, di Jalan Denpasar. Precisely, precisely sama seperti yang tadi, to be precise sama artinya tepatnya, maksudnya gitu. Tepatnya I live at 5 Jalan Denpasar. Tepatnya saya tinggal di Jalan Denpasar nomor 5 gitu. Coba kita kembali ke siapa tadi? Akila, Ahmad Akila, coba bacakan yang ini. Yang Tito. Yes, go on. Hi, my name is Tito Pesolima. I am from Seram Island. I live in Kampung Medan, RT4 RW7 on Jalan Teratai. Precisely, I live at 23 Jalan Teratai. Okay, good, excellent, masya Allah, barakallahu fiik. Good. Nah di sini juga sama. Coba kita lihat kan strukturnya sama persis seperti yang kita pelajari dulu kan. Jadi hi diawali dengan greeting. My name is Tito Pesolima, nama saya Tito Pesolima katanya. I'm from Seram, saya berasal dari Seram Island, saya berasal dari Pulau Seram. I live in Kampung Medan, saya tinggal di Kampung Medan. RT4, RW7, RT4, RW7, on Jalan Teratai, di Jalan Teratai, precisely, tepatnya. I live at 23 Jalan Teratai. Saya tinggal di Jalan Teratai nomor 23. Oke, sekarang perhatikan para santri sekalian. Sekarang kita perhatikan pada bagian yang bagaimana caranya menginformasikan alamat kita. Nah, pada bagian menginformasikan alamat. Jadi gini, kayak di sini kita misalnya ambil yang ini ya, contohnya yang Hasnida ini. I live in Padang, ya kan? Saya tinggal di Padang. In Kampung Mutiara, in Kampung Mutiara, di Kampung Mutiara. On Jalan Kemangi, to be precise, I live at 23. Nah perhatikan di sini ada kata in. Nah ada kata in, di sini on, dan di sini ada kata at. Ini kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan preposisi atau kata depan. Nah, in ini tadi kalau antum perhatikan ketika saya terjemahkan tadi, artinya semuanya di, ya kan? Kayak ini nih misalnya, I live in Padang, saya tinggal di Padang. On Jalan Kemangi, di Jalan Kemangi. Ini juga I live at 23 Jalan Kemangi, saya tinggal di Jalan Kemangi nomor 23. Jadi artinya di semua. Nah, sekarang pertanyaannya, the question is, kapan kita menggunakan in, kapan kita menggunakan on, dan kapan kita menggunakan at. Nah itulah yang akan kita pelajari pada kesempatan siang hari ini.
Perhatikan ke halaman berikutnya, coba perhatikan di sini. Nah, ini dia. Halaman buka halaman 23, perhatikan. Nah, ini kan ada at, ada on, dan in. Mulai dari sini deh supaya mudah. Nah, perhatikan di bagian town ini. Nah, perhatikan bagian town ini ya, town. Town ini kan artinya kota. Mungkin bisa kita artikan kabupaten, tempat kita tinggal, atau kota atau provinsi dan sebagainya. Nah, town dia di sini menggunakan in Kupang katanya. Kupang ini kan nama kotanya kan. Nah, jadi in itu digunakan untuk tempat yang luas, tempat yang general, dan luas gitu. Misalnya tempat yang umum. Jadi misalnya gini, I live in Kupang. Kita nggak tahu nih di bagian Kupang yang mana dia tinggal. Jadi kan sangat umum sekali kan, dan tidak spesifik gitu. Nah, kita menggunakan in preposisinya. Jadi saya tinggal di Kupang. Jadi in ini bisa setelah ini nama kota, bisa nama provinsi, bahkan bisa nama negara. Misalnya I live in Banjarmasin, I live in Indonesia, misalnya gitu. Jadi untuk sesuatu yang general, tadi, sangat umum dan tidak spesifik. Nah, sekarang perhatikan nah sama ini juga kecamatan, kecamatan Angsana kan, kecamatan Angsana tempatnya luas dan sangat general gitu. Kita tidak tahu di bagian mana di kecamatan ini si Max Bay ini tinggal, ya kan? Makanya dia sangat umum, makanya kita menggunakan preposisi in. Jadi in tadi intinya digunakan untuk tempat yang sangat umum dan luas gitu. I live in bisa tempat yang umum dan luas itu bisa nama kota, bisa nama kabupaten mungkin kalau kita di Indonesia kan, bisa nama negara gitu. Ini tempat yang umum dan luas. Kemudian perhatikan yang on. Nah, on ini kan nama jalan kan, street kan. Street ini jalan artinya. On Jalan Denpasar. Nah, dia on ini lebih spesifik dari in. Kalau in tadi kan nama tempatnya yang luas, ya kan? Dia tinggal di Kupang, in Kecamatan Angkasa. Nah, sekarang dia lebih spesifik lagi. Jadi dia tinggal di Kecamatan Angkasanya di Jalan Denpasar. Nah, jadi on ini dia lebih spesifik dari in. Sudah menyebutkan nama jalan, nah, cuma belum atau masih merupakan tempat yang belum spesifik gitu. Hanya nama jalannya saja kan. Di jalan ini kan ada banyak nih, ada rumah siapa di sini, ada beberapa rumah misalnya kan, kita nggak tahu si Max Bay-nya tinggal di rumah nomor berapa gitu. Jadi intinya on itu dia lebih spesifik dari in, tapi dia masih merupakan tempat yang juga besar dan belum spesifik. Biasanya berupa nama jalan, bisa nama komplek tempat tinggal kita juga bisa. Umumnya nama jalan tanpa nomor rumah. Nah, sekarang yang berikutnya yang di atasnya, kita menggunakan at ketika alamatnya lengkap. Nah, home-nya, nama lengkap, alamatnya lengkap. Jadi ini perbedaannya ya, perhatikan. Nah, di sini selain disebutkan jalannya, juga disebutkan nomor rumahnya, sehingga kita tahu persis si Max Bay ini tinggalnya di Jalan Denpasar nomor 5 di Kecamatan Angkasa dan di Kota Kupang. Nah, kurang lebih begitu. Artinya semuanya di kan ini. Cuma perbedaannya tadi di situ. Jadi kita ulangi, jadi in ini tadi tempatnya yang general, sangat umum maksudnya dan luas, seperti kabupaten, nama kota, nama negara gitu, atau nama kecamatan juga bisa. Nah, kemudian yang lebih spesifik setingkat lebih spesifik dari in tadi yaitu on. On ini biasanya cuma nama jalannya saja, atau nama komplek perumahan juga bisa. Nah, kemudian kita menggunakan at ketika alamatnya tadi lengkap. Alamatnya lengkap dan spesifik gitu, sangat spesifik. Jadi ada nama jalan dan ada nomor rumahnya. Nah, kurang lebih begitu. Coba kita kembali ke contoh yang tadi ya. Misalnya ini, kita kembali ke sini. Kita lihat yang ini misalnya, hello my name, ya kita ke bagian yang ini aja ya, bagian alamatnya ya, yang ini nih, perhatikan yang ini. Nah, I live in Palangkaraya katanya. Palangkaraya kan nama kota, ya kan? Nama kota yang luas. Kita nggak tahu dan sangat umum, kita nggak tahu secara spesifik di bagian Palangka mana sih siapa namanya ini Haira ini tinggal, ya kan?
Makanya I live in Palangkaraya katanya. Dia menggunakan in di sini, ya kan, preposisinya. In Kecamatan Rangutan. Nah, masih sama, masih tempat yang juga luas. RT3, RW4, on Jalan Belimbing. Nah, baru disebutkan jalannya. Nah, ketika dia menyebutkan jalan, maka kita menggunakan apa? Preposisi on. On Jalan Belimbing, tapi belum disebutkan nomor rumahnya. Bisa saja kan di jalan ini ada banyak rumah orang lain gitu. Nah, ketika dia secara spesifik menunjukkan rumahnya di mana, baru dia menggunakan at yang di bawah ini, to be precise katanya, tepatnya I live at. Nah, baru dia menggunakan at. I live at 15 Jalan Belimbing. Jalan Belimbing nomor 15 gitu. Sama contoh yang di bawah juga sama. Yang ini juga kita lihat I live in Bandung. Saya tinggal di Bandung kan nama kotanya. In Kampung Pandan, nama kampungnya. On Jalan Serai, nah nama jalannya, baru dia pakai on. Nah, ketika lebih spesifik lagi menyebutkan nomor rumahnya, baru menggunakan at. I live at 46 Jalan Serai, Bandung katanya. Saya tinggal di Jalan Serai nomor 46, Kota Bandung. Contoh yang berikutnya juga sama, yang ini Azwar. I'm from South Sulawesi. I live in Makassar. In, perhatikan ini Makassar kan nama kotanya. In Kampung Angin, nama kampungnya. Angin Mamiri. RT4, RW5. I live on Jalan Buntu. I live on. Nah, ketika nama jalannya disebutkan, maka menggunakan on. To be precise, I live at 6 Jalan Buntu Makassar. Ketika disebutkan nomor rumahnya, maka kita menggunakan at. Kurang lebih begitu. Para santri sekalian, mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami. Jadi kesimpulannya, nah ini kalau kita rangkum ya tadi ya, nah ini nih. Kalau kita rangkum penggunaan preposisi ini tadi, in, on, dan at tadi. Jadi in tadi untuk area yang luas dan sangat umum. Bisa berupa nama kota, nama provinsi, dan nama negara. I live in Banjarmasin, I live in South Kalimantan misalnya. I live in Indonesia gitu. Kemudian menggunakan on jika tempatnya lebih spesifik. Tapi tempat yang spesifik tersebut masih merupakan daerah yang juga luas. Biasanya seperti nama jalan, ya kan? Tanpa nomor rumah. Kemudian bisa berupa komplek perumahan kita tinggal gitu. Nah, ketika sangat spesifik lagi, sudah menyebutkan nomor rumahnya, nah baru kita menggunakan at gitu. Nah, ini summary-nya atau kesimpulannya, rangkumannya tadi dari penjelasan yang sudah saya sampaikan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sekarang coba tulis alamat kalian, alamat tinggal kalian menggunakan format seperti yang ada di buku ini. Coba perhatikan penggunaan preposisinya, gunakan in, on, dan at-nya dengan benar. Coba silakan dicoba dulu alamat kalian sekarang. Kalau sudah, I'm going to ask you, saya akan bertanya, where do you live? Di mana kamu tinggal? Nah, sekarang coba jawab menggunakan seperti contoh yang dicontohkan tadi di buku ya. Oke? Jelas? Oke, start from siapa? Ada yang mau mencoba nggak? Naufal, where do you live? Muhammad Naufal Yusuf, where do you live? I'm from South Kalimantan. Where do you live? I live in Banjarmasin. Yes. You live in Kampung Herlina. On what street?
On what street? Jalan apa? On Kelapa Indah 2. On Kelapa jalan? Indah 2. Alright. Precisely? You live at? Nggak apa-apa, jalan apa aja, sebut nama jalan aja nggak apa-apa. Nama jalan dan nomor berapa gitu misalnya. I live at gitu, I live at, nomornya baru nama jalannya. 26 Jalan Kelapa Indah 2. Alright, 26. Jalan 26 jalan. Kelapa Indah. Alright, Jalan Kelapa Indah. thank you very much. Nice try. Good. Very good. Jadi saya ulangi lagi. Jadi in tadi digunakan untuk tempat yang luas. Misalnya nama kota di mana kita tinggal. Misalnya I live in, seperti saya misalnya I live in Banjarmasin. Nah kemudian on itu jalannya. On jalan apa? On jalan, misalnya saya di on jalan Permata Raya misalnya. Nah baru kalau mau yang lebih spesifik, nomor dan nama jalannya, baru kita gunakan at. Jadi I live at, kalau kita ulangi I live, kalau saya ulangi I live in Banjarmasin, on jalan Permata Raya, precisely I live at number 3 Permata Raya Street atau Jalan Permata Raya. Nah gitu contohnya. Oke. Jadi gini, untuk mempermudah mungkin perhatikan di papan tulis ya, sebentar. Ini pertanyaannya gini, where do you live? I live in on precisely di sini, to be precise, to be precise, I live at. Nah, perhatikan. Kalau saya bertanya, where do you live? Di mana kamu tinggal? Jawabnya gini, I live in ini nama kotanya. Nah, di sini nama kotanya. Ingat preposisi in digunakan untuk tempat yang luas, tempat yang general, ya kan, seperti nama kota, bisa nama provinsi atau negara, atau juga negara. Kalau mau menyebutkan nama jalannya, maka kita tidak menggunakan preposisi in, tapi menggunakan on. Kita gunakan on. On jalan apa misalnya? Jalan. Nah, silakan sebutkan nama jalannya apa. Kalau mau lebih spesifik lagi, ada jalan dan nomor rumahnya, maka gunakan to be precise, I live at nomor 7 misalnya, jalan apa. Nah, kayak gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Jadi I live in, sebutkan kotanya. Oke. I live in, sebutkan kotanya. In ini digunakan untuk nama kota, nama provinsi, nama negara. On itu nama jalan tempat kalian tinggal, tempat antum tinggal. Kemudian kalau alamatnya lengkap, ada nama jalan dan ada nomor rumahnya, maka gunakan I live at. Nah ini gunakan preposisi at, nomor rumahnya dan jalannya, gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekarang coba kita ulangi lagi, kita coba lagi. Saya akan bertanya lagi seperti tadi, where do you live? Jawab sesuai dengan penjelasan saya tadi, coba. Oke. Sekarang coba saya ingin bertanya ke
Siapa? Muhammad Ardianur. I live in Banjarmasin. Mhm. On Jalan Intan Sari Street. Mhm. To be precise, I live at 99 Jalan Intan Sari. To be precise, To be precise, I live at 99 Jalan Intan Sari Street. right. Thank you Muhammad Ardianur. Thank you very much. Excellent. Perhatikan cara melafalkan tinggal itu live, bukan live tapi live. I live at atau I live in atau I live on. Nah, itu. Jangan live ya. Harus sering diulang-ulang ya. Harus sering diulang-ulang. Jadi mungkin antum masih ingat apa namanya di pertemuan pertama dulu saya pernah sampaikan sebuah ungkapan language is a matter of habitual. Jadi bahasa itu adalah perkara kebiasaan, ya kan? Kuncinya agar bisa menguasai bahasa itu ya kita jadikan kebiasaan. Bagaimana caranya menjadikan itu sebagai kebiasaan? Ya kita sering ulang-ulangi gitu. Kita sering ulang-ulangi, kita sering baca kembali pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari di rumah. Insya Allah dengan sering mengulang nanti kita akan terbiasa. Nanti telinga kita akan otomatis saja mengartikan, misalnya ketika kita dengar kalimat I live in, oh artinya saya tinggal di gitu. Secara otomatis saja nanti nggak perlu mikir lagi. Misalnya ketika mendengar kalimat how are you, artinya oh ini apa kabar gitu, langsung otomatis karena sudah sering diulang-ulang tadi. Akhirnya sudah menjadi kebiasaan gitu. Sehingga mudah nantinya ke depannya untuk menguasai bahasa Inggris. Oke. Jadi silahkan nanti dibaca kembali pelajaran-pelajaran di rumah, ini contoh-contoh yang ada di sini, diulangi kembali. Yang poinnya yang perlu diingat tadi adalah penggunaan preposisi tadi, preposition of place namanya, preposisi atau kata depan. Tadi kita sudah belajar mengenai in, on, dan at, dan kita sudah belajar penggunaan ketiganya tadi, perbedaannya. Jika in tadi, kita akan lihat kembali tadi ya ininya, summary-nya tadi. In tadi digunakan untuk daerah yang menerangkan tempat yang general dan luas, seperti nama kota di mana kita tinggal, nama provinsi di mana kita tinggal, dan atau nama negara tempat kita tinggal. On itu lebih spesifik dari in, biasanya nama jalan, tapi tanpa menyebutkan nomor rumah. Bisa juga komplek di mana kita tinggal. Nah, sedangkan at yang terakhir tadi digunakan untuk alamat yang lengkap. Jadi ada nomor rumahnya, ada nama jalannya. Nah, kurang lebih begitu. Ada pertanyaan sejauh ini? Any question so far? Tidak ada? Tadi juga kita sudah belajar mengenai apa tadi di English Basic tentang possessive adjective atau kata yang menunjukkan kepemilikan kan tadi. Itu bentuk-bentuknya diingat kembali ya. Tadi ada I berubah jadi apa? My, you jadi your, kemudian we jadi our, they jadi their, kemudian apalagi he jadi his, she menjadi her, it itu its, ya, ada s-nya. Oke. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan kembali pelajarannya. Dan kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan I would like to say have a good day to everyone. See you again next week. See you again next Monday. And good morning. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.